Timnas Indonesia loyo di laga tandang, begini dalih Sinteyong. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengungkap alasan mengapa timnya loyo ketika tampil di laga tandang. Dia mengatakan selama ini tim asuhannya tak pernah bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Timnas Indonesia memang selalu kesulitan ketika bermain di laga tandang, bahkan saat lawan yang dihadapi mereka memiliki kekuatan seimbang dengan skuad Garuda. Itu terlihat dari 4 laga terakhir skuad Garuda yang dilakoni di luar Indonesia. Tim besutan Sinteyong tak pernah merasakan hasil kemenangan. Pertama, di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Timnas Indonesia dihajar Irak 1-5. Kemudian ditahan imbang Filipina 1-1, meski sebelumnya dijagokan di atas kertas. Kekalahan teranyar terjadi pada laga uji coba yang berlangsung di Turki. Timnas Indonesia 2 kali ditumbangkan Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Hasil tersebut membuat mental bertanding Timnas Indonesia di laga tandang kelihatan tidak bagus. Terkait hal ini, Sinteyong percaya bahwa skuad Garuda akan menjadi lebih baik. Pelatih Timnas Indonesia tersebut bereaksi usai Ivar Yener CS kalah 2 kali dari Timnas Libya dalam laga uji coba di Turki. Dia menjamin Timnas Indonesia bakal lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Sinteyong menilai skuad Timnas Indonesia masih kurang selama ini. Alhasil, skuad Garuda pun kerap kesulitan meraih kemenangan. Meskipun Sinteyong sejatinya ingin memenangkan setiap laga termasuk kala berlaga di luar Indonesia. Pastinya saya mau mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan, ungkap Sinteyong pasca laga Timnas Indonesia versus Libya Jili 2 Sabtu 6 Januari 2024. Selama ini memang skuadnya kurang menurut saya, jadi untuk kedepannya pasti akan berkembang dan pasti akan lebih baik lanjutnya. Jadi mohon maaf, para fans jangan terlalu buru-buru atas perkembangan kita. Jadi sedikit lebih sabar untuk perkembangan sepak bola Indonesia, pasti akan lebih membaik, jelas Sinteyong. Ya, Timnas Indonesia lagi-lagi kalah dari Libya. Kali ini skuad Garuda takluk 1-2 dalam laga uji coba Jili 2 di Mardan Sport Complex Antalya, Turki pada Jumat 5 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Sinteyong itu sejatinya berhasil membuka keunggulan lebih dulu via gol Yakob Sayuri pada menit ke-7. Dia berhasil memanfaatkan assist ciamik dari Ivar Yener. Akan tetapi keunggulan Timnas Indonesia tak bertahan lama. Libya langsung membayarnya dengan kontan lewat gol Muhtar Al-Sremi di menit 10. Bahkan tim asal Afrika itu comeback lewat aksi Ahmed Ekrawa di menit 20. Usai memanfaatkan blunder yang dilakukan Rizky Ridho. Alhasil Timnas Indonesia pun harus rela kalah 1-2 dari Libya untuk kedua kalinya setelah di jilid 1 juga menyerah dengan skor 0-4. Menurut statistik, sudah cukup lama skuad Garuda tidak meraih kemenangan di luar Indonesia. Sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Kemudian Timnas Indonesia juga ditahan imbang Filipina 1-1. Update ranking FIFA, Indonesia usai digebuk Libya di leg 2. Poin Timnas Indonesia dalam ranking FIFA terpengaruh usai kalah 1-2 dari Libya pada leg kedua uji coba jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Timnas Indonesia melakoni uji coba kedua lawan Libya di Stadion Titanic Mardan Jumat pada 5 Januari. Akan tetapi Indonesia gagal membalas kekalahan 0-4 pada leg pertama dan kembali menuai hasil minor takluk 1-2. Karena digelar di luar kalender FIFA, uji coba Indonesia versus Libya pada leg kedua ini termasuk dalam tier 1. Poin hasil uji coba ini akan dihitung namun nilai yang didapat kecil. Berhubung laga ini masuk kategori tier 1 di luar kalender FIFA,
Poin yang didapat termasuk kecil. Jika menang atas Libya, Indonesia bakal mendapatkan tambahan 2,93 poin. Sementara itu, jika imbang, Indonesia meraup 0,43 poin dan jika kalah kehilangan 2,07 poin. Tulis PSSI. Dengan kekalahan 1-2 dari Libya, poin Indonesia yang saat ini berjumlah 1064,01 dalam ranking FIFA berkurang jadi 1061,94. Meski demikian, peringkat Indonesia dalam ranking FIFA tetap di peringkat ke-164, hanya saja lantaran kalah Indonesia kehilangan 2,93 poin. Indonesia pun punya kans memperbaiki peringkat sekaligus menggeser Botswana yang saat ini di peringkat 145 ranking FIFA dengan koleksi 1064,5 poin. Indonesia bisa memperbaiki peringkat ke-145 apabila menang atas Libya. Dalam persiapan ke Piala Asia 2023 di Qatar, timnas Indonesia masih memiliki satu uji coba melawan Iran pada Selasa 9 Januari 2024. Mustahil menang lawan Jepang, timnas Indonesia jadi sasaran empuk ambisi pelatih Vietnam di Piala Asia 2023. Pelatih Vietnam Philippe Troussier mengakui tim asuhnya mustahil bisa meraih kemenangan lawan Jepang. Untuk itu mereka menargetkan timnas Indonesia bisa menjadi sasaran empuk agar bisa meraih poin di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Vietnam bergabung dalam grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan timnas Indonesia. Ajang yang berlangsung di Qatar dan dimulai pada 12 Januari 2024 ini akan menjadi turnamen penting untuk tim berjulukan The Golden Star tersebut. Dalam ajang ini, Vietnam tentu saja memiliki target besar agar bisa melangkah jauh di Piala Asia 2023. Walaupun Philippe Troussier paham betul perjuangan Vietnam tidak akan mudah dalam ajang ini, sebab lawan-lawan yang dihadapi pun tim kuat. Bahkan perjuangan Vietnam akan dimulai dengan menghadapi tim unggulan dalam Piala Asia 2023, yakni Jepang. Vietnam bakal menjalani perjuangan pertama dengan melawan Jepang di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, pada Minggu 14 Januari 2024. Untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam laga melawan tim Samurai Biru tersebut. Pasalnya lawan-lawan mereka memang berat, apalagi pertandingan pertama melawan Jepang. Menurut pelatih asal Prancis tersebut mengaku bahwa meraih kemenangan melawan Jepang adalah hal yang mustahil. Akan tetapi pelatih berusia 68 tahun tersebut mencoba tetap optimis, meski peluang meraih kemenangan melawan Jepang hanya 10%. Dia tetap ingin anak asuhnya tetap optimis agar bisa menatap setiap laga dengan semangat karena target tim di setiap pertandingan. Tujuan Vietnam adalah memainkan setiap pertandingan satu persatu, bisa melewati babak penyisihan grup terlebih dahulu, ujar Philippe Troussier sebagaimana dilansir dari Soha pada Jumat 5 Januari 2024. Dalam pertandingan melawan Jepang, kemungkinan kami kalah 90% ucapnya. Tetapi kami mungkin bisa mendapatkan 1 poin atau bahkan menang. Siapa tahu, itu bisa terjadi di pertandingan 14 Januari mendatang. Namun, walaupun mereka bakal kalah dari Jepang pun, pelatih Vietnam itu memilih fokus ke laga selanjutnya. Menurut Troussier, Vietnam masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya dengan minimal meraih 1 kali kemenangan. Tentu dengan poin lainnya seperti edisi 2019, saat itu Vietnam lolos dari penyisihan grup setelah meraih 1 kemenangan dan meraih poin fair play. Untuk itu, apabila harus menelan kekalahan dari Jepang, timnas Indonesia memang menjadi sasaran empuk buat Vietnam agar bisa melaju lebih jauh di Piala Asia 2023 ini. Troussier bahkan menekankan agar para pemainnya bisa fokus dengan baik saat menghadapi timnas Indonesia nanti. Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia pada laga kedua pada 19 Januari 2024. Kemudian laga ketiga yaitu melawan Irak pada 24 Januari 2024. Apalagi pertandingan melawan Indonesia akan menjadi penentu tiket untuk dilanjutkan, kata Philippe.
Walaupun untuk mewujudkan itu, Philippe mengaku bahwa Vietnam juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Apalagi Vietnam juga harus kehilangan beberapa pemain andalannya karena mengalami cedera serius. Untuk itu mereka berharapkan sedikit keberuntungan di Piala Asia 2023 ini. 4 tahun yang lalu, timnas Vietnam lolos dari penyisihan grup berkat 1 kemenangan dan 1 poin fair play, sehingga unsur keberuntungan perlu menyertai turnamen mendatang, tuturnya.